عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayo baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yamulu siman tanazal qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi minkum lidai wa nuru dalilun liqalbi'in dajamim wa hayrati fayara bima di'ani bisirri hurufihi wa nawir bihi qalbi wa sam'i wa qalbi wa sahih alajahi dahudu madansahu bijahi nabi wal ahli thumma sahabati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi walali wal ashabi bihim ni'tu hajati ya Rabbal Alamin. Insyaallah malam ini kita membuka kitab sifat 20. Insyaallah mudah-mudahan kita dilancarkan, dimudahkan dalam pembacaan kitab hataman kitab sifat 20. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada sahibul muallif atau sahibul makbaroh, yang dimana pada malam ini kita ada kesempatan membacakan kitab sekaligus kita berziarah kubro di kuburan pengarang kitab sifat 20 yaitu Habib Usman. Mudah-mudahan segala urusan kita, bisnis kita dilancarkan, mudah-mudahan kita mempunyai keluarga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kejelekan, keburukan Allah jauhkan. Mudah-mudahan keinginan kita, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkahnya kita selalu taat thalabul ilmi, selalu setia duduk di majelis ilmu. Ini menjadi sebab wasilah kita dimudahkan segala urusan dunia maupun agama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita langsung buka ke halaman 14 ya. Halaman 14 yang mana? Yang di atas apa bawah? Sifat 20. 14 baris paling atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Kitab sifat 20 halaman 14 paling atas. Sah dan lagi sesudahnya nyata himpunan 50 aqaidul iman. Sesudahnya nyata himpunan 50 aqaidul iman. Sesudahnya nyata himpunan 50 aqaidul iman itu di dalam kalimat syahadat. Itu di dalam kalimat syahadat. Yang pertama, maka ditambah lagi di bawah ini. Maka ditambah lagi di bawah ini.
dengan beberapa lagi makna syahadat tauhid, dengan beberapa lagi makna syahadat tauhid. Maka mudah-mudahan dengan taufik Allah Ta'ala, maka mudah-mudahan dengan taufik Allah Ta'ala dibukakan hati yang baca padanya, dibukakan hati yang baca padanya dengan menghadirkan sekalian makna, dengan menghadirkan sekalian makna, dengan menghadirkan sekalian makna itu di dalam hatinya, hingga dapat tercampur cahaya makna dua kalimat syahadat, hingga dapat tercampur cahaya makna dua kalimat syahadat. Cahaya makna dua kalimat syahadat dua kalimat syahadat di darah dagingnya, di darah dagingnya selamanya hidup hingga matinya. Subhanallah. Makna dua kalimat syahadat di darah dagingnya selamanya hidup hingga matinya. Ulang lagi, hingga dapat tercampur cahaya makna dua kalimat syahadat di darah dagingnya selamanya hidup hingga matinya dengan husnul khotimah. Dan lagi berkata setengah ulama, dan lagi berkata setengah ulama bahwa dua kalimat syahadat itu hurufnya ada 24 huruf. Wah, kasih tanda tuh biar tahu. Dua kalimat syahadat itu hurufnya ada 24 huruf. Di dalam sehari semalam ada 24 jam. Di dalam sehari semalam ada 24 jam. Harus ulang lagi biar jelas. Dan lagi berkata setengah ulama bahwa dua kalimat syahadat itu hurufnya ada 24 huruf, di dalam sehari semalam ada 24 jam. Terusin, maka diharap ampunan Tuhan, maka diharap ampunan Tuhan, maka diharap ampunan Tuhan dengan 24 huruf itu. Subhanallah. Maka diharap ampunan Tuhan dengan 24 huruf itu, maka diharap ampunan Tuhan dengan 24 huruf itu pada dosa 24 jam, pada dosa 24 jam. Dan lagi dua kalimat itu ada 7 kalimat, dan lagi dua kalimat itu ada 7 kalimat. Maka diharap pada Tuhan mengampuni dosa, maka diharap pada Tuhan mengampuni dosa 7 anggota,
Maka diharap pada Tuhan mengampuni dosa 7 anggota dan meluputkan 7 api neraka jua adanya, dan meluputkan 7 api neraka jua adanya. Bahas sedikit ya ini ya, gak apa-apa ya, sedikit nih. Mengikuti kata-kata ini aja. Nah, orang Islam kalau udah kenapa? Meluputkan 7, meluputkan itu menghapus, meluputkan, melupakan. Yang tadi dibaca dari awal sampai barusan itu kita ingat dalam hati ya, hati-hati belajar sedikit-sedikit. Hidup di alam dunia itu tidak cukup sholat, harus syahadat semuanya anggota, tangan 2, kepala, kaki 2, itu 7 kan tadi tulisannya. Semua harus syahadat anggota, yaitu berbuat baik. Jangan kita berbuat tangannya aja. Bapak Ibu mah rajin sedekahnya, tapi mata dengan telinga nggak pernah ngaji, belum syahadat ya. Nanti di kitab tuh Fathur-Raghibi nanti setelah ini nih ada lebih ngaji kitab lebih keras daripada ini. Orang Islam wajib mengetahui syahadat. Kita tahunya sekarang kan syahadat itu saya bersaksi, ucapan aja. Kalau kita harus tahu 7 anggota ini sekarang, karena syahadat itu mempunyai 24 huruf. 24 huruf itu ibarat jam, 24 jam ya, 24 jam. Yang 7 mana? Yang 7 itu nanti lapad la ilaha illa Allah 4, nanti tambahnya Muhammad Rasulullah tuh jadi 7 kan syahadat ya, la ilaha illallah, nanti asyhadu illallah diringkas jadi la ilaha illallah. Jangan sampai kita sampai saat ini kita nggak mengerti syahadat, bahaya. Takutnya apa? Kita ibadah kepada Allah itu kan hukum ya, sholat hukum Allah, ngaji hukum Allah. Yang bahaya kita kenal belum dengan syahadat ini, awas hati-hati. Hanya jangan kita merasa rajin ibadah. Kalau rajin ibadah berarti baru tahu hukum Allah yang kita harus tahu. Kesaksian kita kepada Allah harus tahu ya. Badannya sholat, yang dipertanyakan nanti ada ruh. Kenapa? Karena nanti di depan ada lapan la ilallah, nanti kita bahas sedikit. La itu tubuh, ilaha kolom hati, ilah nanti ruh, 4 nanti rahasia Allah tuh. Makanya kalau kita cuman ibadah baca Quran, sodako, sholat doang, wah kita nggak nyampe dengan disebut syahadat. Sedangkan rukun Islam pertama syahadat. Nah itu hebatnya, itu 10 menit aja, itu tinggal baca aja lah, segitulah 10 menit ya. Kita jangan sampai baca doang pas saat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, taunya itu aja. Awas hati-hati ya, belajar. Kenapa ngaji tauhid? Biar apa? Biar kita rukun Islam yang pertama kita bisa. Kalau rukun Islam pertama bisa, sholat yang lainnya mengikuti pasti bisa. Tapi kalau kita sholat langsung, waduh takutnya kita sholat rajin, pas ditanya kita kesaksian 7 anggota, tadi kan itu disebutkan 7 anggota mana? Di kepala, tangan kanan nih suruh syahadat, nih kaki, nih badan, ini 7 nanti ya. Kita jangan sampai gini aja, telinga pun harus, mata harus, nih kaki harus, nggak bisa cuman di rumah doang ya. Makanya nanti kalau ada yang nanya bagaimana hukumnya, dia mah nggak perlu tapi sedekahnya rajin, gampang, berarti dia belum syahadat. Udah ngaji itu ya, kita 10 menit aja biar nggak keburu malam. Yo, bawahnya lagi la nafi ilaha manfi illa isbat Allahumma masbut atau masbit bisa, dek musbit bisa itu, atau musbitun, isbatun, manfiun, nafyun bisa. Mau ditambahin nafyun, la nafyun, ilaha manfiun, illa isbatun, Allahu musbitun. Aduh ngaji apaan ya kayak gini ya kan, bingung kita mah nggak ngerti ini berarti kalau nggak ngerti berarti sampai saat ini kita belum kenal Allah, baru mengenal hukum Allah. Yang kita cari itu Allahnya, bukan hukum Allahnya. Kalau kita udah ngaji nih, yang kita sekarang sholat udah rajin, sedekah rajin, kita ngaji rajin,
kita baca Quran rajin semua. Nah, kita sekarang cari hukum yang punya hukum siapa ini? Allah. Ini nih ada la nafiyun, ilah manfiyun, illa isbatun, Allah musbitun. Waduh, pusing ya, iyalah pusing. Ya pusing ya, karena baru kenal. Seperti kita baca Quran yang tulisannya Cina, bisa nggak? Ya enggak lah, harus belajar dulu. Tuh nggak bisa langsung, tapi sedikit-sedikit ya, biar kita ibadah itu nambah mantep ibadahnya. Ayo terusin bawahnya, la ma'buda bihaqqin fil wujudi. Aduh ya, la ma'buda bihaqqin fil wujudi, tiada, awas, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. La ma'buda bihaqqin fil wujudi, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Illallahul ma'budu bihaqqin, awas, hanya Allah ialah yang disembah dengan sebenar-benarnya. Waduh, udah lapar pertama juga udah bingung kita ya, bingung nih, mana nih tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Di saat Om Pujo punya uang, ada yang minta-minta kasih pajangan, wah udah enggak ya, berarti belum lama udah bihaqqin fil wujudi. Harusnya illallah, uang kan dikasih Allah, cuman dengan syariat kita bekerja. Bagaimana sama Allah dicabut kenikmatan Om Pujo? Soalnya misalkannya pas kerja, karena uang ini hasil kerja ya, karena uang ini hasil kerja, udahlah nggak maulah saya. Bagaimana sama Allah dicabut nih? Tangannya patah, tangannya misalnya, matanya ini atau telinganya, bagaimana kerja bisa nggak? Nah itu pertanyakan, nah itu belajar ya. Illallahul al-ma'bud. Yang kedua, la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftakiron ilaihi kullu ma adahu illallahul mustaghni, atau mustaghniun an kulli ma siwahu al muftakiron ilaihi kullu ma adahu la wajibal wujudi. Artinya tiada yang wajib wujudnya, illallahul wajibul wujudi, artinya hanya Allah yang wajib, hanya Allah yang wajibul wujud. La mustahiqqon lil ibadati bihaqqin, tiada yang mempunyai hak dibuat ibadah, tiada yang mempunyai hak dibuat ibadah padanya, illallahul mustahiqqu lil ibadati, illallahul mustahiqqu, atau illallahu al mustahiqqu lil ibadati bihaqqin, artinya hanya Allah yang hak dibuat ibadah. Yang dibuat ibadah. Makanya kenapa kemarin ada pertanyaan kan, kenapa kita sholat harus takbir, Allahu Akbar, kita mau ruku Allahu Akbar, pas udah ruku sami Allah, nggak nyambung kalimat Allah sekarang sami Allah, udah sami Allahu Akbar. Nah ini ada jawabannya di sini ya, ini ada jawabannya. Setiap bergerak, setiap kasih napas, setiap kita bacaan atau kita mau selesai setelah selesai bacaan kita bergerak harus diawali dengan Allahu Akbar. Kenapa? La mustahiqqon lil ibadati bihaqqin. Nah, kita jawab, takut ada yang nanya. Kalau merasa dia nggak mau sholat, nggak mau ngaji tapi rajin sholat, tanya coba, kenapa sholat itu dipenuhi dengan takbir? Nggak bisa astagfirullahaladzim, coba suruh nanya ya. Kalau dia nggak mau ngaji nih, ngapain ngaji? Saya mau udah rajin sholat 5 waktunya, nggak pernah ketinggalan. Sholat tahajudnya saya mau sholat mulu. Tanya coba, kenapa sholat harus takbir? Ya, hanya udah, jangan yang susah-susah. Dalilnya inilah, la ilaha illallah. Pakai tambahan la mustahiqqon lil ibadati bihaqqin. Tidak bisa beribadah tanpa kita mengucap lafaz Allahu Akbar. Itu Mas kolumit lah. Terusin lagi. La khaliqo, artinya tiada yang menjadikan sekalian makhluk, tiada yang menjadikan sekalian makhluk illallahu al-khaliqu kulli syai'in, artinya hanya Allah ialah yang menjadikan sekalian makhluk. Ada kamu Jo? Tuh bawahnya. La khaliqu mana? La khaliqu mana? Nah enggak la khaliqu. Terus jabarin, tiada
yang menjadikan sekalian makhluk, tidak ada yang menjadikan kita semua, illallahu, terkecuali Allah, al-khaliqu kulli syai'in, yang menciptakan kita semua. Bawahnya, la roziko, tiada yang memberikan rizki. Nah, kita ketemu nih sekarang rizki nih, masalah rizki. La roziko, tiada yang memberi rizki, illallahu ar-roziku kulli syai'in, hanya Allah ialah yang memberi rezeki bagi tiap-tiap makhluk. Kita belajar nih. Contoh ini, contoh takut kita kejadian kita ya. Atau kita udah ngaji, kita belajar memperbaikilah sedikit demi sedikit. Contoh, kata Om Pojok, saya kalau nggak kerja nggak dapat uang. Nah, awas, hati-hati sekarang mau belajar. La roziko illallah, meskipun nggak kerja, siapa tuh ada yang ke rumah Bang Ipul. Assalamualaikum. Weh Bang Ipul, kok Bang Pojok kerja? Iya nggak kerja nih. Lumayan buat dede bayi, Mas lihat 200.000 tuh kan, padahal nggak kerja tadi. Kata Om Pojok, kenapa kata istri kerja, kok nggak kerja? Pak, nggak dapat uang dong. Aduh lah, nggak enak lah. Karena udah ini tuh kan, karena istri tahu setiap kerja itu dapat uang, setiap kerja itu apa namanya dapat hasil. Tapi meskipun Bang Pojok, ada aja orang yang datang ke rumah tuh, nggak setiap yang kerja, nggak setiap yang datang ke tempat sesuatu mendapatkan. Makanya jangan meyakini kita itu datang ke sesuatu dapat uang. Kalau kita meyakini dapat uang di situ, berarti kita bukan la roziko illallahu ar-roziku. Ya. Tapi beda kalau ngomong kayak gini. Saya setiap hari atau kita setiap hari datang ke pasar dagang. Dagang. Tetapi awas, kita harus berarti kalau udah ngaji tauhid. Meskipun nggak dagang, tetap Allah akan ngasih rezeki. Meskipun tutup tokonya, tetap Allah ngasih rezeki. Beda kalau bahasa gini, waduh saya kalau nggak dagang, waduh nggak dapat uang, nggak dapat rezeki. Kalau dapat uang beda, rezeki dengan uang beda. Awas, ada milik, ada rezeki. Nih, kalau rezeki yang udah kemakan, kalau milik nih masih di sini. Nih, Pak Mamun punya uang, masih di dompet, itu milik Pak Makmun. Tapi kalau belum masuk ke paru-paru, belum masukkan perut, berarti masih milik. Tapi kalau udah masuk, nah ini rezeki kita yang masuk. Rezeki harus pakai ibadah. Ini kan illallahu ar-roziq. Awas, tadi udah dikasih uang, udah dikasih makan, ayo pakai ibadah. Kalau enggak, udah berarti la ilaha illallah, berarti kita enggak menyembah kepada Allah. Makanya hati-hati. Kita olahraga, oke, wajib, asalkan apa? Niatin untuk ibadah kepada Allah. Boleh kita kemana aja olahraga atau nyari uang kemana, silahkan. Tetapi semata-mata kita kerja adalah kerja, dapat hasil dan enggak, dan buruk dan jelek serahkan kepada itu. Belajar seperti itu. Dan meyakini bahwa uang hasilnya di sini. Jangan belajar sekarang mah. Bolehlah kemarin meyakini bahwa uang itu hasilnya dari sini. Jangan belajar. Kenapa? Takut membaca la ilaha illallah kita enggak sah. Kenapa? Tadi berkaitan dengan asyhadu alla ilaha illallah 24 jam, 24 huruf. Nah, ini sedikit terusin lagi. La muhyi, tiada yang menghidupkan, illallahul muhyi kulli syai'in. Ya, artinya hanya Allah ialah yang menghidupkan. Ya, ini mah bisa mati ya kita nyawa menghidupkan, atau adiknya Pak Makmun menghidupkannya. Saya udah asah-asah pagi hari siang hari, malam malah mati lagi ya kata Pak Makmun. Udah minum obat kuat kata Makmun, saya dari Bali udah nggak kuat nih ya. Pas nyampe rumah, waduh ini malah ya komunikasi ya. Menghidup itu bukan nyawa aja, ya, bisa pekerjaan kita, ya, pekerjaan kita. Ya. Jangan merasa kita belajar sedikit-sedikit nih belajar gitu, itu enak kalau ngaji tauhid. Ya. Kenapa? Tauhid itu ada pondasi. Kalau fikih itu adalah tembok. Kalau tasawuf itu adalah atap. Sehebatnya atap, sehebatnya tembok, kalau pondasinya nggak kuat ya. Makanya tauhid ini pondasi biar kita sadar. Pas kita udah ikhtiar, ya Allah, saya malah nggak dapat apa-apa. Saya udah buka toko dari pagi, kok siang ini mah kok nggak ada yang beli ya. Oh, ya udah serahkan kepada Allah. Inilah mungkin kita biar ingat kepada Allah. Tuh, kalau kita makan, sial, apa nih pagi ini saya nggak dapat uang? Apa sama tuh, ya kan? Belajar jangan ngomong kayak gitu sekarang mah. Kenapa?
kita udah la ilaha illallah, oh mungkin Allah nggak bikin laku kita itu sekarang biar ingat saya, biar baca istighfar, biar baca astagfirullah, biar baca Allah, biar baca subhanallah. Coba kalau kita laku terus, mungkin kita nggak sempat ngucapin istighfar. Nah, ini belajar segitu kita ngaji tauhid itu ya. Terusin lagi ya. La muharrik ya, muharrik ya. La mumitu, la mumita, tiada yang mematikan. La mumita artinya tiada yang mematikan. Illallahul mumitu kulli syai'in, hanya Allah lah yang mematikan. Artinya nggak harus kita nyawa aja, bisa usaha kita juga. Awas, meskipun kita lagi maju, ingat kita pasti ada redupnya. Syukur-syukur menurut sedikit, takutnya pas sama Allah, pas udah kasih maju langsung ceret. Ada itu yang paling kita takutkan. Awas, di saat kita laku, awas ingat ya. Di saat kita menurun, oh mungkin ini menghapus dosa, awas jangan putus asa ya. Di saat kita udah naik nih ke hanap, oh berarti ini terbaik buat apa? Berarti menghapus dosa ini dengan cara Allah menghapus dosa dengan cara usaha nggak maju. Awas, usaha nggak maju atau usaha kita nambah turun itu jangan marah. Kenapa? Oh ini menghapus dosa saya, menghapus dosa istri, menghapus dosa anak. Di saat kita maju, ingat, awas, meskipun kita udah naik masih ada turunnya. Mending kalau serik-serik ini kalau ngegejar sekalian. Ada kan yang usaha gitu kan? Kemarin mah gak laku, tiba-tiba tahun laku sekali, ada langsung punya hutang. Oh, kemarin saya pas ke Purwakarta ya, kejadian baru diomongin kayak gini. Maju usahanya, rumahnya juga udah wah kayak apalah ya. Karena apa? Habis loh. Gara-gara apa? Itu habis. Karena di saat majunya dia lupa pada Allah. Gak pernah sodako, mentang-mentang dia mungkin nggak mungkin miskin, saya 7 turunan. Kan secara hitung-hitungan masih 1 rumah saya masih mampu berapapun tuh. Tapi apalah daya. Kemarin saya pas jarak, tapi orang kaya itu mobilnya nggak ada, habis kata orang tua saya. Kenapa? Hutang. Tuh kan. Nah, inilah kita belajar di sini. Awas. Makanya kita kalau di saat kita punya ya, meskipun kita nggak datang ke pengajian ya datanglah, kata Bang Epul, air-airnya atau gorengan-gorengannya ya kan. Meskipun kita nggak datang jasanya ke tempat majelis, bagaimana saya biar nggak kufur nikmat, biar mana usaha saya berkah. Udahlah nih nitip Bang Pujo nih buat beli gorengan. Bang Pujo malah dilipat lagi nggak nyampe. Makanya kemana nih? Taunya banyak dilipat nih. Terusin sedikit ini mah. La muharrika artinya tiada yang menggerakkan, illallahul muharriku kulli syai'in, hanya Allah lah yang menggerakkan. Ini contoh sekarang nih, banyak orang yang sehat, banyak orang yang mampu tapi tidak digerakkan oleh Allah. Padahal ini ada kesempatan ngaji ini kitab sifat 20 di makbarohnya, ini luar biasa ya ini ya. Hanya kalau tidak digerakkan oleh Allah ya cuman karena nafsu kita banyak, makanya nggak mau datang. Ada yang mau kesini ya, mungkin udahlah ngaji ini di Masjid Onoh juga ada. Nah, itu ya. Lupa dengan la ilaha illallah. Ini ngebahas la ilallah ini. La itu di sini ada la muharrika. Nah, kita nantilah ngertilah sedikit-sedikit lah. Terusin. La musakkina artinya tiada yang mendiamkan. Illallahul musakkini atau musakkin bisa ya. Kulli syai'in, hanya Allah lah yang mendiamkan. Nih, wah. Salah satunya apa? Ya, mungkin kita berbicara yang tadinya kita ngomong asal bisa, kadang-kadang kita suka nggak bisa ngomong. Yang tadinya omongan kita dipercaya sama orang, tiba-tiba nggak dipercaya sama orang. Awas, hati-hati. Kenapa? Karena kita udah lupa kepada lafaz la ilaha illallah. Makanya lafaz la ilaha itu lebih bagus dibandingkan baca istighfar. Tuh, makanya ada bahasa bagusan baca istighfar atau baca la ilaha. Makanya suka keder saya kalau ke masjid-masjid. Kalau wiridan, subhanallah semua baca, alhamdulillah, terus Allahu akbar. La ilaha enggak. Ya, ini kok masih gini amat. Justru puncaknya la ilaha illallah. Sok coba Bapak atau kita semua ke masjid, ada baca wiridannya, subhanallah 33 kali, terus alhamdulillah 30, terus Allahu akbar. Udah ini kok la ilaha enggak dibaca langsung amin. Kadang enggak amin langsung udah selesai. Ada yang kata, ya Allah, ini puncaknya wiridan. Justru puncak subhanallah, Allahu akbar, di lafaz la ilaha illallah enggak akan bisa subhanallah, enggak akan bisa Allahu akbar, enggak akan bisa alhamdulillah kalau kita enggak menyempurnakan dengan lafaz la ilaha illallah.
hati-hati belajar kita di masjid atau di musola, kalau kita ngamalin seperti itu pakai lafaz la ilaha illallahnya. Terusin, la nafi'a artinya tiada yang memberi manfaat. Illallahu an-nafi'u kulli syai'in, hanya Allah ialah yang memberi manfaat. Hati-hati sekarang takutnya kita mencari uang tiap hari, taunya nggak manfaat di saat kita udah meninggal. Taunya anak kita yang meninggal, sayah kita, orang tua yang meninggalkan harta, ya anak kita malah berantem, anak kita malah musuhan, anak kita malah melupakan kita. Ini hati-hati belajar. Kita pikirin apa di saat nanti kita meninggal, anak kita bisa nggak ngedoain kita minimal, dan meninggalkan harta bisa nggak ribut tentang harta warisan. Yang kita takutkan kita meninggal, anak kita nggak ada yang jarah, anak kita yang nggak ada yang membacakan Al-Fatihah, takutnya anak kita nggak ada yang sodako atas nama kita, takutnya harta kita malah ribut sampai pembunuhan. Yang salah siapa? Orang tua. Makanya kita harus nyari manfaat kepada anak, kasih contoh anak. Nah itu ya. Terus la dorro artinya tiada yang memberi madarat illallahu ad-dorru atau ad-dorri kulli syai'in, hanya Allah ialah yang memberi madarat. Hanya jangan enak-enak kita hidup ya. Maksudnya apa? Jangan mikir enak terus, pahit. Kenapa? Sekarang kita makan enak, setiap setelah makan enak kita besok atau lusa makannya enak lagi apa kagak? Artinya apa? Bukan makanan itu, makan nanti di akhirat bagaimana? Ya, kadang kita ada kejadian ya, kesebutnya apa ya? Ada salah satu orang tuanya yang nggak ngedukung anaknya ngaji belajar, lebih baik ngedukung pekerjaan, ya kan? Seolah-olah ngaji itu adalah ngemadaratin, atau seolah-olah ngaji itu nggak akan bisa bekerja. Soalnya itu bukanlah madar tuh. Hati-hati belajar sedikit-sedikit. Hanya ngaji meskipun nggak mondok, ya minimal ngaji di majelis atau di musola di mana. Ya, kenapa? Takut anak kita ya ngemadaratkan kepada kita, menyiksa kita di saat kita di akhirat. Syukur-syukur di sini disiksanya. Artinya apa? Siapa tuh di akhirat kita tenang ya. Terusin. Nah, waktu. La mutasarrifa fil wujudi artinya tiada yang melakukan di dalam segala keadaan illallahu al mutasarrifu fil wujudi, hanya Allah ialah yang melakukan di dalam segala keadaan. Awas ada bahasa gini sekarang, saya kan mabuk, saya kan zina, ini kan digerakkan sama Allah. Waduh, sekarang bahasanya kan yang menggerakkan Allah bukan saya. Berarti saya zina, saya mabuk, saya pegang ini, berarti sama Allah digerakkan. Waduh, bukan. Ada yang kayak gitu pemahaman sekarang ya, orang-orang. Udahlah, bahasanya apa? Gimana gua lah, terserah gua lah, badan gua, ya kan, mata gua, bahasa gitu. Yang penting kan kesini digerakkan, nggak mungkin kan digerakkan sama sini, digerakkan sama Allah tuh. Maksiat, waduh, orang kayak gitu ya, lupa dengan apa dia atau nggak ngaji. Nih, terusin. Nah itu pembahasan lafaz la ilaha berarti la ilaha itu banyak mana itu, ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Kalau Mama Ijudin, Mama Cipulus, la ilaha itu ini dinadomin ya, dinadain ya. La ilaha illallah. Nah, nanti ada terusannya kalau mau Ijudin. Ini makan di bahasanya Indonesia, kalau itu Sunda ya. Ada nadomannya. Mama Ijudin Cipulus mengarang nadoman mengenai tentang lafaz la ilaha illallah. Nanti kita Indonesiain. Halaman 15 buka. Syahdan lagi sesudahnya, terusin lagi. Syahdan lagi sesudahnya telah diketahui, lagi sesudahnya telah diketahui bahwa segala yang wajib bagi sekalian Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu 4 perkara ya, sekalian Rasul alaihi salatu wassalam yaitu 4 perkara, dan yang mustahil
pada mereka itu pun 4 perkara. Rusul jamak kan alaihim depannya. Rusul jadi mubtada, ya rusul 4. Ya. Ini rusul, awas ya. Kalau ada wawunya itu maknanya 1 orang. Kalau rusul banyak. Makanya depannya alaihim as-sholatu jadi khobar rusulun. Ya, atau rusul khobar muqaddam as-sholatu mubtada. Kalau ngaji ilmu nahu. tahu bulat. Yaitu 4 perkara, dan yang mustahil pada mereka itu pun 4 perkara, yaitu lawannya 4 yang wajib. 4 perkara yaitu lawannya 4 yang wajib. Empat perkara yaitu lawannya 4 yang wajib itu, dan yang harus bagi mereka itu, dan yang harus bagi mereka itu 1 perkara. Maka jumlahnya 9 aqaid. Maka jumlahnya 9 aqaid. Pada sekalian rusul, dan disertakan pula di sini, empat perkara pada rukun iman. Disertakan pula di sini 4 perkara pada rukun iman. Pertama, emang ngaji pasaran, ini ngaji pasaran santri. Cepet kayaknya. Kilat. Ngaji pasaran itu ngaji kilat, cepet, ekspres. Ya. Pertama, percaya pada sekalian Rasul alaihimus sholatu wassalamu, alaihimus sholatu wassalam, dan bahwasanya Nabi Muhammad penghabisan Rasul, dan bahwasanya Nabi Muhammad penghabisan Rasul. Penghabisan Rasul lagi bahwa ia lebih afdol. Penghabisan Rasul lagi bahwa ia lebih afdol daripada sekalian makhluk. Kedua, percaya pada sekalian malaikat. Ketiga, percaya pada sekalian kitab yang turun dari langit.